Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, melalui program Renungan Eklesion, saya ingin berbagi perenungan bahwa pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita akan kelemahan kita dan kebutuhan kita akan Tuhan. Sudah terlalu lama manusia terlena dengan kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia dengan teknologinya yang luar biasa, sehingga manusia merasa angkuh dan jauh dari kesadaran akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, bahkan dengan gelombang kedua yang sangat cepat penyebarannya ini, karena varian baru, yaitu varian Delta, telah mengalihkan perhatian manusia dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita didorong untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan didorong untuk membangun persekutuan dengan Dia setiap saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas bagi kita melalui Alkitab bahwa Tuhan menginginkan semua orang untuk sungguh-sungguh mencari Dia dan menemukan Dia. Yeremia 29 ayat 13 menulis, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Demikian juga dalam Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 26-28. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah pada masa sukar ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beroleh persekutuan dengan Dia? Mari, sebaiknya kita sama-sama introspeksi diri, karena itulah kebutuhan kita yang terbesar sebagai manusia. Demikian juga, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan ingin agar manusia takut akan Dia dengan rasa hormat dan kekaguman yang benar. Dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dituliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Tuhan ingin agar manusia mengasihi Dia lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Dalam Matius pasal 10 ayat 37 dituliskan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kemudian dalam Yohanes pasal 12 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pandemi ini membuat kita menjadi sayang diri, sehingga kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan pengorbanan diri. Jika kita melakukan ini, kita akan terhilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar manusia menunjukkan kasih dan rasa syukur kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dengan mengasihi dan menolong sesama manusia, terutama mereka yang menderita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang membutuhkan pertolongan karena dampak pandemi di semua aspek kehidupan yang sangat-sangat berat bagi manusia. Inilah kesempatan kita memenuhi panggilan Tuhan untuk mengucap syukur buat keselamatan jiwa kita dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Roma pasal 15 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita
mencari kesenangan kita sendiri. Demikian juga Rasul Yakobus dalam suratnya Yakobus pasal 2 ayat 14-17 menuliskan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang telah kita buat untuk orang-orang yang membutuhkan pada masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dan sesama. Ada banyak di antara kita orang-orang yang menderita karena pandemi dan dampaknya yang begitu luar biasa. Mari kita bergandeng tangan untuk mengasihi mereka dengan memberikan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan ingin kita mengalihkan fokus hidup kita dari dunia yang sementara dan penuh dengan pergumulan ini ke rumah Bapa kita di surga yang kekal, yang telah disediakan bagi kita. Ingat bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan ke surga. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat 1-2 Paulus menuliskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya di masa sukar dan penuh dengan bahaya ini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Dia. Mari kita hidup takut akan Tuhan dan mengasihinya lebih dari kita mengasihi diri sendiri. Dan selagi Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita, mari kita memuliakan Tuhan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, terutama dengan memberitakan berita keselamatan dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.